Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Hari Setiawan dengan NPM 20130530666 dari kelas 2B Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Lampung. Baiklah, di sini saya akan menampilkan video pembelajaran tentang dinamika demokrasi di Indonesia. Selamat menyaksikan. Dinamika demokrasi di Indonesia. Hakikat demokrasi. Kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos atau kratis. Demos yang berarti rakyat, kratos atau kratis berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan demokrasi sebagai pemerintahan rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan, termasuk aktivitas politik, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Karena pada hakikatnya, yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama. Pendeknya, demokrasi adalah pelembagaan dari kebebasan. Artinya, kebebasan yang dimiliki rakyat diatur dan diarahkan oleh sebuah lembaga kekuasaan yang sumber kekuasaannya berasal dari rakyat dan dijalankan sendiri oleh rakyat, sehingga kebebasan yang mereka miliki dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab dan tidak melanggar kebebasan yang dimiliki oleh orang lain. Fungsi demokrasi. Fungsi yang pertama yaitu sistem politik yang memberikan kekuatan untuk memilih pemimpin rakyat dan pemerintahan secara bebas serta adil dalam pemilihan umum. Fungsi yang kedua yaitu memberikan kebebasan bagi individu sebagai warga negara untuk dapat aktif berpartisipasi di dalam politik dan sebagai warga. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada hak asasi pada warga negara. Yang keempat, menghasilkan sebuah aturan yang berlaku kepada semua warga negara tanpa adanya pandang bulu. 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia. Ahmad Sanusi mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama yaitu demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi dengan berkedaulatan rakyat, demokrasi dengan rule of law, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara, demokrasi dengan hak asasi manusia, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan kemakmuran, dan yang terakhir demokrasi yang berkeadilan sosial. Macam-macam demokrasi. Menurut Septi Nurwijayanti dan Nani Prasetyoningsih tahun 2009, pada dasarnya demokrasi terdapat beberapa macam demokrasi. Yang pertama yaitu demokrasi parlementer. Merupakan demokrasi yang menempatkan kedudukan dalam legislatif lebih tinggi daripada eksekutif. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Yang kedua yaitu demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin berlaku setelah dikeluarkannya dekret presiden pada tahun 1959. Indonesia kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Namun, pada masa ini tidak sepenuhnya dilaksanakan. Presiden sebelumnya sudah mengeluarkan pernyataan tentang demokrasi terpimpin pada saat sidang Dewan Konstituante tahun 1956. Yang ketiga yaitu demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila menjadi macam-macam demokrasi di Indonesia yang ketiga. Masa ini presiden tetap mempunyai tugas dan wewenang sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dengan kekuasaan tidak terbatas. Ada konstitusi dan undang-undang di bawahnya yang membatasi. Presiden membentuk kabinet kerja yang bertanggung jawab kepada presiden untuk membantu menjalankan penyelenggaraan pemerintahan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu demokrasi Pancasila era reformasi. Dari beberapa jenis demokrasi yang diterapkan di Indonesia, demokrasi Indonesia tetap berpegang teguh pada Pancasila sebagai ideologi negara.
Sebagai bukti bahwa demokrasi di Indonesia masih kokoh, sistem demokrasi ini juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pada periode yang pertama, yaitu pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949. Pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan ini, pada tahun 1945 sampai 1949, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan, sedangkan elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Hal ini dikarenakan pemerintah harus memusatkan seluruh energinya bersama-sama rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara agar negara kesatuan tetap hidup. Periode yang kedua yaitu pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai 1959. Periode kedua pemerintahan negara Indonesia merdeka berlangsung dalam rentang waktu antara tahun 1949 sampai 1959. Pada periode ini terjadi dua kali pergantian Undang-Undang Dasar. Yang pertama, pergantian Undang-Undang Dasar 1945 dengan Konstitusi RIS pada rentang waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Dalam rentang waktu ini, bentuk negara kita berubah dari kesatuan menjadi serikat. Sistem pemerintahan juga berubah dari presidensil menjadi kuasi parlementer. Kedua, pergantian konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pada rentang waktu 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Periode pemerintahan ini, bentuk negara kembali berubah menjadi negara kesatuan dan sistem pemerintahan menganut sistem parlementer. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada periode 1949 sampai dengan 1959 negara kita menganut demokrasi parlementer. Periode yang ketiga yaitu pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959 sampai 1965. Kinerja Dewan Konstituante yang berlarut-larut membawa Indonesia ke dalam persoalan politik yang sangat pelik. Negara dilingkupi oleh kondisi yang serba tidak pasti karena landasan konstitusional tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena hanya bersifat sementara. Selain itu juga situasi seperti ini memberi pengaruh yang besar terhadap situasi keamanan nasional yang sudah membahayakan persatuan dan kesatuan nasional. Periode yang keempat yaitu pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada tahun 1965 sampai tahun 1998, yaitu disebut dengan masa Orde Baru. Visi utama pemerintahan Orde Baru adalah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap Orde Lama yang dianggap menyimpang dari Pancasila. Era baru dalam pemerintahan yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat yaitu antara tahun 1966 sampai 1968 ketika Jenderal Soeharto dipilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Era dengan konsep demokrasi Pancasila yang memberikan secercah harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis. Periode yang terakhir yaitu pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Demokrasi yang diterapkan pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila. Setahun kemudian, yaitu pada tanggal 7 Juni 1999, dilaksanakan pemilihan umum yang demokratis. Pertama, pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya.
Sistem pemilu yang terus berkembang memberikan jalan bagi rakyat untuk menggunakan hak politiknya dalam pemilu. Bahkan puncaknya pada tahun 2004, rakyat bisa langsung memilih wakilnya di lembaga legislatif, dan presiden atau wakil presiden pun dipilih secara langsung. Terima kasih. Baiklah, sekian video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.